Apa itu redenominasi rupiah? Wacana Rp1.000 akan diganti jadi Rp1. Isu redenominasi kini menjadi perbincangan hangat di kalangan publik. Ini setelah Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengaku sudah menyiapkan rencana terkait dengan adanya redenominasi rupiah. Redenominasi sendiri merupakan penyederhanaan nilai mata uang tanpa mengubah nilai tukarnya. Contohnya, dari Rp1.000 menjadi Rp1. Peri menuturkan bahwa adanya keputusan redenominasi ini nantinya harus menunggu waktu yang tepat. Tak hanya itu, disebutkan oleh Peri, ada 3 faktor yang bisa menentukan redenominasi rupiah mampu direalisasikan atau tidak. Di antaranya yaitu, kondisi ekonomi makro bagus, kondisi kebijakan moneter stabil, kondisi sosial politik yang mendukung. Peri menyebutkan bahwa kondisi perekonomian tanah air sudah baik, tetapi ia menyebutkan bahwa Indonesia tetap memerlukan momen yang juga tidak kalah baik. Pengamat ekonomi juga memberikan komentar terkait adanya wacana redenominasi rupiah tersebut, khususnya memperingatkan adanya sejumlah risiko yang membayangi apabila redenominasi dilakukan. Lantas, apa sajakah risiko dari redenominasi rupiah tersebut? Simak informasinya lengkapnya berikut ini. Belum bisa dilakukan dalam jangka waktu dekat. Direktur dan Ekonom Center of Economic and Law Studies, Bima Yudhistira menyebut, redenominasi memang mempunyai manfaat positif, tapi masih belum bisa dilakukan dalam jangka waktu dekat. Manfaat positif redenominasi tak hanya memiliki resiko yang buruk, redenominasi rupiah juga memiliki sejumlah manfaat positif menurut Bima. Adapun manfaat tersebut adalah meningkatkan efisiensi transaksi keuangan, penyederhanaan laporan keuangan, mencegah kesalahan penghitungan uang tunai karena nominal yang terlalu banyak. Meski demikian, Bima tetap memberikan peringatan apabila BI memang masih mau melakukan redenominasi, sebaiknya harus membuat roadmap dahulu sehingga masyarakat dan para pelaku usaha bisa bersiap-siap. Adanya risiko hyperinflasi. Bima menyebut sejumlah pertimbangan sebelum melakukan redenominasi. Salah satunya adalah dengan stabilitas inflasi yang harus tetap terjaga. Kondisi ideal untuk melakukan redenominasi merupakan apabila inflasi kembali ke level pra-pandemi atau berada di kisaran 3%, bahkan lebih rendah dari angka tersebut. Lebih lanjut, Bima menjelaskan, apabila redenominasi tetap dilaksanakan saat kondisi inflasi masih tinggi, ia khawatir akan terjadi hyperinflasi. Ia memberikan contoh, misal ada harga barang sebelum terjadi pemangkasan nominal uangnya sebesar Rp9.200. Pada saat redenominasi tidak mungkin mengubah harganya menjadi Rp9,2. Hal tersebut juga kemudian menjadikan harganya dibulatkan ke atas, misal menjadi Rp10. Dampaknya, akan ada banyak barang yang harganya naik secara signifikan. Banyak negara lain yang gagal. Bima meminta agar pemerintah belajar dari kegagalan redenominasi beberapa negara yang gagal, seperti Brazil, Rusia, serta Argentina. Diketahui kegagalan terjadi karena kurangnya persiapan teknis, sosialisasi, kepercayaan terhadap pemerintah yang rendah, serta ekonomi yang mengalami tekanan eksternal. Menurut Bima, jumlah penduduk dan juga unit usaha di tanah air cukup besar, butuh sekitar 10-15 tahun persiapan sejak regulasi redenominasi dibuat. Bima juga memperingatkan, momentum pemulihan ekonomi seperti saat ini, baiknya tidak ada kebijakan yang kontraproduktif. Hal tersebut dikarenakan penyesuaian terhadap nominal baru dapat mempengaruhi administrasi dan akuntansi puluhan juta di Indonesia. Ia menambahkan, wacana redenominasi harus dikaji lebih serius, jangan dilakukan secara tergesa-gesa, dan harus benar-benar dilakukan pada saat kondisi ekonomi sudah stabil.